Halo semuanya, Perkenalkan, kami dari kelompok radiasi. Nah, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Hegladistia, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikita Sindianti, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Iko Makharinu, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Komang Budi Aningsih, nomor absen 10. Nah, sekian perkenalan dari kami. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari radiasi elektromagnetik. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum lanjut, di sini saya izin menjelaskan gelombang elektromagnetik terlebih dahulu. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Nah, gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamika atau subbidang elektrodinamisme. Nah, di sini ada gambar. Nah, untuk bisa lihat di sini gambarnya, untuk arah rambatannya itu arahnya itu ke kanan. Jadi arah rambatannya itu sesuai dengan sumbu X yang ada di sini. Kemudian kita lihat nih di sini ada medan listrik di mana arahnya ke atas, ke bawah, ke atas dan ke bawah. Ini tidak berubah-ubah, terlihat berubah, tetapi dia tetap sejajar dengan sumbu Y yang ada di sini. Nah, sementara itu di sini ada B, di mana B ini adalah medan magnet. Jadi medan magnet ini arahnya itu mendekati pengamat, menjauhi pengamat, mendekati pengamat, dan menjauhi pengamat. Terlihat berubah-ubah, tetapi dia tetap sejajar dengan sumbu Z yang ada di bawah ini. Oke, radiasi dalam istilah fisika pada dasarnya adalah salah satu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan medium. Nah, misalnya perambatan panas, perambatan cahaya, dan perambatan gelombang radio. Nah, gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz, seorang fisikawan dari Jerman. Nah, gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat atau penghantar listrik seperti antena menghantarkan arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang ataupun seperti partikel. Nah, oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karinu, yaitu ada manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan dari manfaat-manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada gelombang radio. Gelombang radio ini bermanfaat untuk penggunaan radio, televisi, dan telepon. Yang kedua yaitu gelombang mikro, yaitu bermanfaat untuk menghasilkan sebuah elemen panas yang akan digunakan di alat microwave, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk memanaskan makanan. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan sel darah merah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik akibat asam urat tinggi, yang tentunya ini sangat penting untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai kuasa untuk meningkatkan sel darah putih, sebuah sel yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Sinar ini juga mampu merangsang hormon melatonin, sebuah hormon yang punya kendali atas siklus tidur.
Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan bidang pertanian. Yang pertama yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dalam bidang pertanian bermanfaat untuk tumbuhan agar bisa berfotosintesis. Namun perlu diingat, sinar ultraviolet yang dibutuhkan sama tumbuhan hanya sekitar 0,5% sampai 2%. Lebih dari itu, maka tanaman akan mati dan rusak. Yang kedua yaitu sinar gamma. Sinar gamma mampu mengusir hama yang ada di tumbuhan. Namun selain mengusir hama, sinar gamma juga dapat meningkatkan kualitas biji tumbuhan pada pertanian, serta membuat tanaman genetik jenis baru yang tentunya lebih unggul dari tanaman yang sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Gladys. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang industri. Dalam bidang industri ada 3 manfaat. Yang pertama ada cahaya tampak. Dapat digunakan menggunakan sinar laser untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kedua, sinar inframerah untuk membantu mengeringkan cat kendaraan lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu sinar X. Sinar X ini membantu mendeteksi cacat pada logam. Untuk selanjutnya itu manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang kedokteran. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu kalau sekarang teknologi itu semakin canggih. Nah, sinar X dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh. Sinar gamma digunakan sebagai pengobatan, terapi kanker, dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Dan yang ketiga, sinar inframerah sebagai terapi fisik untuk membantu menyembuhkan cacar dan encok. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak dari penggunaan radiasi elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk dampaknya, yang pertama yaitu ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bentuk radiasi non-pion atau tidak menimbulkan ionisasi dari pancaran sinar matahari atau sinar buatan. Namun, jika terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit, yaitu penyakit kulit, katarak pada mata, dan membuat daya tahan tubuh melemah. Yang nomor 2 yaitu ada gelombang Mirko. Gelombang Mirko yang terlalu lama pada manusia dapat menyebabkan penyakit. Gelombang Mirko dengan keluhan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelemasan sistem saraf. Nah, yang ketiga yaitu ada barang elektromagnetik. Barang elektronik merupakan barang yang terbuat dari berbagai komponen listrik kecil. Contoh barang elektronik yaitu seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi. Barang elektromagnetik juga menggunakan gelombang elektromagnetik dan radiasinya. Radiasinya dapat mengganggu ingatan, pembentukan janin pada wanita hamil, kerusakan mata, dan penyakit lainnya. Nah, jadi teman-teman, hanya sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi maupun kesalahan dalam materi. Untuk selanjutnya kami beri sesi komentar dan sesi pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mendengar. Kayak